Yawning, I'm letting low as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why you look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video ini saya hadir kembali untuk teman-teman untuk membahas soal-soal latihan seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi bidan. Tetapi sebelum kita ke latihan soalnya, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe di bawah bagi yang belum berlangganan dan bunyikan notif loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berdasarkan hasil survei pada sebuah desa, didapatkan data bahwa 65% wanita usia subur di desa tersebut memiliki faktor risiko kanker serviks. Namun, dari data cakupan pemeriksaan IFA-tes hanya 5% saja yang berpartisipasi pada program tersebut di puskesmas. Sebagian besar wanita usia subur lainnya tidak berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang IFA-tes dan tidak punya biaya ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus di atas? A. Edukasi, B. Konseling, C. Sosialisasi BPJS, D. Melaporkan pada dinas sosial, E. Pendekatan kepada tokoh masyarakat. Nah, jadi di soal di sebuah puskesmas dilakukan pemeriksaan IFA-tes, tetapi yang berkontribusi, yang berpartisipasi hanya 5% saja dari 65% wanita usia subur, jadi sangat sedikit sekali. Nah, sebagian wanita usia subur itu mengatakan bahwa karena mereka tidak mengetahui tentang IFA-tes dan tidak ada biaya ke puskesmas. Jadi, yang ditanya itu tindakan apakah yang paling tepat sesuai pada kasus tersebut? Saya pilih A. Edukasi. Jadi di kata kunci soal di atas ini mengatakan bahwa cakupan IFA-tesnya terlalu rendah ya, hanya 5%. Nah, hal itu kenapa bisa terjadi? Karena berbagai alasan, akses terhadap pengetahuan masyarakat yang kurang, berapa pentingnya IFA-tes, dan akses terhadap ekonomi untuk pemeriksaan IFA-tes ini sendiri. Jadi, penyelesaian pada masalah di soal nomor 1 ini, kita terlebih dahulu memberikan edukasi atau pendidikan kepada wanita usia subur untuk mengetahui seberapa pentingnya pemeriksaan IFA-tes tersebut. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2. Seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya. Data yang diperoleh banyak perempuan yang menjadi PSK sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual atau IMS, bahkan kasus Blenore. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal biasa dan pelaku merupakan pahlawan keluarga. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Pendekatan tokoh masyarakat, C. Pemberdayaan ekonomi keluarga, D. Mengembangkan kegiatan rohani, E. Kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, jadi di soal ini ada seorang bidan desa, di desa binaannya itu diperoleh hasil bahwasanya perempuan yang menjadi PSK itu banyak, yaitu sekitar 40% dari usia reproduktif. Nah, sehingga banyak kasus IMS yang terjadi pada desa tersebut, bahkan kasus Blenore. Nah, jadi yang di soal ini yang ditanya tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Jadi tindakan awal ya, yang pertama kali yang harusnya kita lakukan ketika kita menjadi bidan di desa tersebut, apa yang harus kita lakukan, kayak gitu ya di soal ditanya. Jadi kasus yang ada di soal ini itu bukan hanya disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga yang berdampak pada akibat kesehatan dan kecatatan bayi baru lahir. Tetapi kasus ini juga menyangkut tentang penyakit HIV/AIDS. Nah, masyarakat menganggap biasa berbagai kejadian yang terjadi di desa tersebut.
Jadi saya pilih jawabannya itu ialah B, pendekatan tokoh masyarakat. Karena menurut saya itu perlu adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat agar suasana di desa tersebut lebih kondusif bagi bidan untuk dapat melakukan penyuluhan dan kegiatan binaan lainnya pada kelompok masyarakat yang bermasalah tersebut. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan P3A0 umur 40 tahun datang ke BPM untuk menghentikan kehamilan. Hasil anamnesa, anak yang terakhir berusia 6 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 dan tidak ditemukan tanda-tanda kemungkinan hamil. Bidan memberikan konseling. Jenis konseling apakah yang dilakukan oleh bidan sesuai kasus tersebut? A. Awal, B. Lanjutan, C. Paripurna, D. Pembinaan, dan E. Pengenalan. Nah, jadi di soal ada seorang ibu umur 40 tahun datang ke BPM untuk menghentikan kehamilannya. Hasil anamnesa, anak terakhir usia 6 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. TTV dalam batas normal, dan ketika dipalpasi abdomen tidak ditemukan tanda-tanda kemungkinan hamil. Nah, yang ditanya itu jenis konseling apakah yang dilakukan oleh bidan sesuai kasus tersebut. Jadi di soal ini bidan sudah memberikan konseling kepada ibunya. Yang ditanya itu konseling jenis apakah yang disampaikan bidan kepada ibu? Saya jawab itu konseling jenis paripurna, C. Kenapa saya pilih C, paripurna? Karena bidannya di sini itu melakukan suatu prosedur selektif yang sesuai dengan kebutuhan sebelum tindakan medis. Jadi di soal ini bidannya memberi konseling paripurna. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus pada bayi perempuan umur 3 hari. Hasil anamnesa, bayi menyusu kuat, ASI eksklusif, BAK lancar, dan BAB 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, KU baik, frekuensi jantung 120 kali per menit, pernapasan 40 kali, suhu 36, tali pusat masih basah, lengket, dan tampak kotor. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Merujuk ke rumah sakit, B. Kolaborasi dengan dokter, C. Memberikan nasihat kepada keluarga, D. Memberikan pengobatan salep antibiotik, dan E. Pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat. Jadi di soal, seorang bidan itu melakukan kunjungan neonatus yang pada bayi berumur 3 hari, pada neonatus berumur 3 hari. Hasil anamnesa, bayi menyusu kuat, ASI eksklusif, BAK, BAB lancar. TTV dalam batas normal, tetapi tali pusat masih basah, lengket, dan tampak kotor. Yang ditanya di soal itu ialah tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Saya pilih di sini jawabannya E. Pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat. Kenapa saya pilih E? Karena fokus masalahnya itu adalah tali pusat yang masih basah, lengket, dan tampak kotor. Sehingga jika tidak sesegera mungkin diberikan intervensi pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat, maka komplikasi lebih lanjut dapat terjadi. Jadi sebelum komplikasi lebih lanjut itu terjadi, lebih baik kita kasih penkes tentang perawatan tali pusat kepada ibunya. Di soal juga dikatakan bahwa TTV dalam batas normal sehingga tidak menjadi prioritas tindakan. Yang jadi prioritas tindakan itu ialah masalah tali pusatnya, kayak gitu. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesa, batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk berdahak. Riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali per hari porsi sedang. Hasil pemeriksaan, berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik, B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, C. Pemberian jeruk nipis dan kecap, D. Pemberian obat batuk yang aman, dan E. Pemberian pelega tenggorokan.
Jadi di soal ini ada seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya dengan keluhan batuk sejak 1 bulan yang lalu. Sejak 1 bulan, jadi udah 1 bulan bayi tersebut batuk-batuk, tidak disertai pilek, tidak ada demam dan batuk berdahak. Riwayat imunisasi dasar lengkap. Makan normal, berat badan 10 kilo, panjang badan 84, suhu 37. Yang ditanya itu rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Saya menjawab dengan jawaban B, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Kenapa saya pilih B? Karena pada kasus di atas dapat diklasifikasikan sebagai batuk, bukan pneumonia. Karena tidak ada nafas yang cepat ditunjukkan di soal. Karena kalau seandainya nafas yang cepat pada usia lebih dari 12 bulan sampai dengan 5 tahun, itu pernapasannya lebih dari 40 kali per menit. Di soal pernapasannya hanya 34 kali per menit, jadi masih dalam kategori normal ya. Nah, kenapa jawaban B yang paling tepat? Karena keluhan batuk yang sudah terjadi itu lebih dari 1 bulan. Jadi udah terlalu lama kan 1 bulan, sehingga memerlukan pemeriksaan lanjutan. Nah, untuk pemeriksaan pelanjutannya itu kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Jadi jawabannya B. Oke teman-teman, cukup sampai di sini latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka atas video ini, jangan lupa like, share video ini ke seluruh sosial media kamu, dan tekan tombol subscribe dan bunyikan notif loncengnya ya. Dan saya harap kalian dapat hasil yang memuaskan dari latihan-latihan soal yang sering aku kasih di channel aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.